Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam mata kuliah statistika ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kisi-kisi ujian akhir semester. Nanti ujian akhir semester itu akan diberikan secara tertulis, jadi Anda menjawab di lembar jawaban, maka lengkapi semua peralatan tulis, kalkulatornya kalkulator yang memang kalkulator ya, jangan menggunakan HP ya. Kemudian penggaris ya, karena nanti akan ada membuat grafik ya. Maka lengkapi semua dan tidak boleh saling meminjam. Soal akan berupa soal membuat tren linier dan membuat tren non linier. Dengan studi kasus ya ada soal ceritanya. Kita akan mulai dari nomor 1, yaitu membuat tren linier. Kita baca soalnya. Luas hutan dalam ribuan hektar. Jadi ini luas hutannya dalam ribuan hektar. Ya. Kemudian simbol angka pada tabel ini itu menggunakan tanda desimal berupa titik ya. Jangan Anda bingung karena memang ini di-copy dari Excel. Sedangkan di Excel itu aplikasinya menggunakan koma sebagai tanda desimal ya. Tapi hanya terbatas di tabel-tabel saja ya. Sedangkan nanti di tulisan tertulisnya kita kembali ke sistem Indonesia, yaitu desimal menggunakan koma. Nah, di sini datanya dari mulai tahun 2014 hingga 2017. Ini dituliskan dengan 14, 15, 16, 17. Ini artinya tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017. Lalu luas hutannya di dalam ribuan hektar, ini ada 4,2, berarti 4.200 hektar, kemudian 3.400 hektar, 3.100 hektar, dan 2.300 hektar ya, di tahun 2017. Artinya berkurang sepanjang perjalanan waktu. Ya. Nah, kemudian pertanyaan pertama, nyatakan tren liniernya dalam persamaan Y sama dengan BX plus A. Ya, ini persamaan garis, sudah pernah kita pelajari. Menurut metode kuadrat terkecil. Ya, terlebih dahulu buat tabel lengkap dan tuliskan cara mendapatkan B dan A. Kemudian pertanyaan kedua, buat sketsa garisnya dalam sistem koordinat kartesius. Dan pertanyaan ketiga, pada tahun berapa hutan di provinsi A, ini daerahnya provinsi A ya, habis. Ya. Jadi karena memang ini kan terus berkurang, kemudian kapan habisnya? Ya. Bulatkan hasil perhitungan ke atas. Jadi maksudnya nanti bulatkan angkanya ke atas. Ya, maka data kita ini, ya, ini data waktu 14, 15, 16, 17, ini menjadi data X ya, 14, 15, 16, 17. Kemudian luas hutannya 4,2, 3,4, 3,1, dan 2,3, ini menjadi data Y. Ya. Jadi ini variabel X-nya, variabel bebas, dan ini variabel Y-nya, variabel terikat. Ya. Nah, nanti kita diminta untuk mencari persamaan garisnya, ya, sehingga nanti kita bisa memprediksi jika X sekian, maka Y berapa. Ya. Nanti kita diminta mencari berapa nilai B dan berapa nilai A. Nah, untuk mendapatkan B dan A ini, ya, saya sudah pernah memberikan modul A ya. Nah, ini modul A, di mana untuk mencari persamaan garis Y sama dengan A plus BX, ini, atau di sini BX plus A ya, maka kita mencari nilai B ya, menggunakan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square ya. Ini cara mendapatkan nilai B. Kemudian mendapatkan nilai A ini ya. Nah, lihat untuk mendapatkan B kita butuh data-data diantaranya N banyaknya data, kemudian jumlah XY, ini artinya jumlah dari data X dikalikan Y.
Lalu jumlah X, berarti ini jumlah dari data X. Jumlah Y, berarti jumlah dari data Y. Kemudian jumlah X kuadrat, berarti jumlah dari data X kuadrat. Lalu jumlah dari X yang dikuadratkan. Maka kita penuhi data-data ini, kita buat. Nah, maka di sini tadi sudah kita buat, ini data X, ya, 14, 15, 16, 17, kalau dijumlahkan 62. Ya. Lalu data Y, 4,2, 3,4, 3,1, 2,3, kalau dijumlahkan menjadi 13. Maka kita sudah punya data jumlah X dan jumlah Y. Lalu yang belum ada apa lagi? Jumlah X kuadrat. Maka kita kuadratkan, ya, yang X 14 kuadrat, ini 196. Ini sambil kita coba hitung juga, pakai kalkulator ya. Jadi terlihat bahwa 14 kuadrat, berarti kita nolkan dulu, 14 kuadrat ini ya, sama dengan 196. Ini ya, 196. Ini saya perbesar juga supaya lebih terlihat ya. Jadi ini 196. Kemudian 15 kuadrat, kita kosongkan dulu. 15 kuadrat, maka 225. Ya. Kemudian 16 kuadrat, 256 ditulis ya. Terakhir 17 kuadrat, 17 kuadrat, 289. Ya. Baru kemudian dijumlahkan setelah kita catat ya. Jadi 196 ya, ditambah 225 ya, ditambah 256 ditambah 289. Ya, hasilnya adalah 966. Tulis 966 ya. Kemudian kolom terakhir ini adalah kolom X dikalikan Y ya. Maka ini adalah data X dikalikan data Y. Berarti di sini lihat yang pertama 14 ya dikalikan 4,2. Nah, ini 58,8. Tulis lagi ya. Dan seterusnya sampai nanti data terakhir ya 17 dikalikan 2,3. Ya, 17 dikali 2,3. Ya, hasilnya adalah 39,1. Lalu jumlahkan semuanya. Ya, 58,8 ya ditambah 51 ditambah 49,6 ya ditambah 39,1. Ya, ini hasilnya 198,5. Tulis di bawah. Ya. Kemudian apa lagi yang kita butuhkan? Jadi kembali ke tadi modul A lagi. Untuk menghitung A, kita butuh rata-rata Y dan rata-rata X. Ya. Maka kita hitung rata-rata. Tadi kan sudah kita ketahui jumlah X ini 62, jumlah Y 13. Ya. Maka rata-ratanya adalah untuk rata-rata X, maka jumlah X dibagi banyaknya data X. Ya. Berarti 62, ini kita kosongkan dulu. 62 dibagi, berapa banyak data X? Ada 4. Ya, 4 data. Maka dibagi 4. Ya, ini adalah rata-rata X, 15,5. Lalu rata-rata Y, maka jumlah dari data Y ya dibagi banyaknya data Y, ada 4. Jumlahnya 13 dibagi banyaknya data Y ada 4. Jadi sama dengan 3,25. Nah, maka sudah semua, maka kita siap untuk menghitungnya. Ya, sambil memperhatikan rumusnya tadi ya. Nah, ini sudah kita tulis semua, rumusnya ini ya, sesuai dengan tadi ya. Sesuai di modul A tadi. Nah, rumus B ini ya, N dikali jumlah XY dikurangi jumlah X dikali jumlah Y. Dibagi N dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan.
Ya. Maka kita hitung. Kembali pakai kalkulator. Ini kosongkan dulu. Nah, lihat ini kan pecahan ya. Maka kita pakai kurung. Nanti ini untuk pembilang dan nanti untuk penyebut. Ya. N banyakkan data. Ini ada 4 data. Maka 4. Ya. 4 dikali jumlah XY. Mana jumlah XY yang ini? 198,5. Ya. Maka dikali 198,5. Ya. Kemudian dikurangi jumlah X dikalikan jumlah Y. Jumlah X 62 dikali 13. Dikurangi 62 dikali jumlah Y-nya 13. Ya. Lalu tutup kurung dulu. Tutup kurung dulu. Kemudian dibagi. Dibagi, buka kurung lagi. Sekarang yang penyebutnya nih. N banyaknya data adalah 4. Ya, dikali jumlah X kuadrat. Ini jumlah X kuadrat, yaitu 966. 966. Ya. Kemudian dikurangi jumlah X. Jumlah X 62. 62 ya, dikuadratkan. Ini berarti pangkat 2. Ini bisa ini ya, pangkat 2. Nah, kemudian ini tutup kurung. Nah, sehingga nilai B adalah sama dengan min 0,6. Ini ya, min 0,6. Nanti sampai kita tulis ya tadi ya, berapa nilainya masing-masing. Ya, jumlah XY, jumlah X, jumlah Y, jumlah X kuadrat, jumlah X dikuadratkan. Ya. Didapat B-nya min 0,6, kemudian menghitung A sekarang. Ini kosongkan dulu, kemudian menghitung A berarti rumusnya A rata-rata Y min B dikali rata-rata X. Rata-rata Y ini ya, 3,25 dikurangi B tadi sudah kita hitung, yaitu ini min 0,6. Ya. Berarti 0,6 negatif ya, min 0,6 dikali rata-rata X. Dikali rata-rata X-nya 15,5. 15,5. Ya, hasilnya adalah A ini. 12,55. Ya. Maka kita sudah punya persamaannya, yaitu Y sama dengan min 0,6 X, karena kan tadi BX plus A ya. Jadi ini kan tadi BX plus A. Jadi B-nya min 0,6 ya, ditambah A-nya 12,55. Ini persamaannya. Lalu yang kedua, B-nya kita diminta untuk membuat garis. Nah, ini maka untuk buat garis, grafik garis, ya langkah-langkahnya. Jadi pertama kita buat dulu titik-titiknya ya. Jadi sumbu kita lihat sumbu X dari nilai 14 sampai 17 ya. Maka kita mulainya dari nilai 13. Jadi 13, 14, 15, 16, 17 sampai 18. Ya, ini adalah sumbu X, ya, sumbu yang datar. Kemudian sumbu yang tegak ini data Y ya. Y-nya kan di sini lihat nilainya variatif ya. Dari mulai sekitar 2 sampai dengan lebih dari 4 ya. Nah, maka kita buat di sini dari 2 sampai 5 ya. Ini tiap penambahannya tiap setengah ya. Jadi 2, 2 setengah, 3, 3 setengah, 4, 4 setengah, 5. Lalu kita buat titiknya. Ini titik pertama ya, 14 dengan 4,2. Ya, dikira-kira aja 14 dengan 4,2. Ya, titiknya di sini. Ini titiknya ya. Kemudian 15 dengan 3,4. Ya, buat juga 15 dengan 3,4. Ya, titiknya sekitar di sini. Kemudian 16 dengan 3,1, 16 dengan 3,1 ya. Dan terakhir 17 ya, 17 dengan 2,3 dengan 2,3. Nah, kemudian untuk buat garisnya sesuai persamaan ini. Y sama dengan min 0,6x plus 12,55 ya. Caranya gimana? Nah, ini perpotongan dengan sumbu Y, masukkan ini kan nilai X-nya 13 ya.
Maka masukkan nilainya X-nya 13. Ya. Masukkan X-nya 13. Ya. Sehingga didapat min 0,6, X-nya 13, ditambah 12,55, didapat 4,75. Maka perpotongan di sumbu Y ini dinilai 4,75. Buat aja titik di sini 4,75. Ya. Kemudian perpotongan dengan sumbu X, ya, lihat perpotongan dengan sumbu X ini, Y-nya di 2. Maka masukkan, ya, Y-nya 2 nih. Ya. Lalu cari nilai X-nya. Ya. Maka nilai X-nya adalah, ini 2 min, 2 dari mana? 2 dari pindah ruas. Ya. Ya. Atau nanti X-nya juga pindah, min 0,6X pindah ruas ke kiri, 2 pindah ruas ke kanan. Ya. Sehingga nanti di sini menjadi pindah ruas kan min 0,6X jadinya 0,6X. Ya. Sedangkan 2, ya. Oh ya, bisa pindah ruas, bisa juga ini tetap ya, min 0,6 ya, di ruas kanan, tapi yang pindah ruas adalah yang 12,55. Jadi min 12,55 pindah ke ruas ke kiri. Tapi nanti diposisikan jadi seperti ini, ya, 2 min 12,55 ya. Jadi X-nya nanti sama dengan dibagi min 0,6 ya. Paham ya ini ya. Nah, kemudian menjadi ini sehingga didapat X-nya adalah 2 min 12,55 dibagi min 0,6 ya. Dari sini ya, tadi ya. Jadi ini 12,55-nya pindah ruas ke kiri, jadinya 2 min 12,55. Kemudian min 0,6-nya jadi ke bawah ya. Jadi min 0,6. Sehingga didapat nilainya 17,583. Nah, ini di kira-kira ya. Jadi dekati jadi 17,6 ya. Nah, ini dihitung memang ya. Jadi X-nya itu berarti lihat kalau kita hitung berarti ini pakai kurung dulu ya. 2 min 12,55 lalu tutup kurung ya, dibagi min 0,6 dibagi 0,6 negatif ya, hasilnya ini tuh 17,583. Nah, dikira-kira menjadi 17,6. Nah, maka perpotongan di sumbu X-nya ini di 17,6. Buat titik di sini. Tarik garis saja kemudian dari 4,75 di sumbu Y ke 17,6 di sumbu X. Tarik garis. Nah, ini garisnya. Ya. Yaitu persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 0,6X min 0,6X plus 12,55. Ini persamaan garisnya. Lalu, pertanyaan yang ketiga dari nomor 1 adalah pada tahun berapa hutan di Provinsi A habis? Ya. Artinya ketika habis, berarti dia berpotongan dengan, artinya ketika Y-nya 0 ya. Ketika Y-nya 0. Ya. Ketika Y-nya 0, masukkan ke persamaan. Ya. Masukkan ke Y-nya sama dengan 0. Jadi, Y sama dengan 0 ini persamaan, maka 0 sama dengan min 0,6X plus 12,55. Ya, maka X-nya berapa? Sehingga X-nya adalah ini 12,55, jadi ini eh, pindah ruas ke kiri ya, min 0,6X-nya. Sehingga nanti X-nya adalah 12,55 dibagi 0,6. Ya, yaitu 20,92. Dikira-kira berarti 21. Jadi pada tahun 2021 ya hutannya baru habis. Nah, maka sudah selesai pertanyaan nomor 1 ya. Sekarang nomor 2. Nah, ini adalah tren non linear ya. Nah, di sini kita akan banyak ngitung ya, akan banyak menghitung ya. Maka akan saya persingkat penerangannya. Jadi untuk tren non linear ya kita punya data ini ya. Ini eh, jadi datanya itu tren yang non linear ya, berupa parabola atau persamaannya fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat. Nah, maka nyatakan tren non linear ini pertanyaan nomor pertamanya dari nomor 2 ya. Nyatakan tren non linear ini dalam persamaan parabola. Y sama dengan B0 plus B1X plus B2X kuadrat.
ya. Jadi kita kalau ingat lagi, ini saya sudah berikan juga modul tren nonlinear ya. Sebenarnya persamaan yang umum kita dengar atau yang kita pahami adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya. Tapi ditulis ulang menjadi Y sama dengan B0 plus B1X plus B2X kuadrat. Maka kelihatan di sini bahwa ini dibalik nih ya. Jadi suku di ruas kanan ya, suku pertamanya menjadi suku ketiga. Ya. Di ruas kanan suku kedua, maka tetap menjadi suku kedua. Ya. Lalu suku ketiga ini menjadi suku pertama. Maka terbaca bahwa A ini berarti di sini B2. Ya. B menjadi B1. Ya. C menjadi B0. Ya. Menjadi B0. Nah, kemudian kita buat untuk mencari nanti B0, B1, dan B2. Nah, ini berdasarkan kembali ya metode ordinary least square ya, atau metode kuadrat terkecil. Nanti diasumsikan ini sama dengan regresi linear berganda ya, dua variabel bebas ya. Itu Anda bisa sambil lihat modul A ya, di situ ada yang regresi berganda dua variabel bebas. Ini kita ambil di mana kita menjadikan nilai di sini berarti kan x kuadratnya ya, x kuadratnya menjadi apa? Menjadi di sini nilai X2 ya. X menjadi nilai X1 ya. Jadi itu sehingga ini persamaan normalnya. Ya, kita ikuti saja ini. Nah, untuk memenuhi ini, lihat kita butuh banyaknya data n, kemudian jumlah x ya. Ini xi, jadi data dari x pertama sampai dengan n-nya berarti 4 nanti ya. Lalu jumlah x kuadrat ya, jumlah y, kemudian jumlah x kuadrat, jumlah x pangkat 3 ya, jumlah xy, kemudian jumlah x kuadrat, jumlah x pangkat 3, jumlah x pangkat 4, sampai dengan jumlah x kuadrat y. Maka kita penuhi itu. Ya, apa saja yang dibutuhkan? Jumlah x, jumlah y, jumlah x kuadrat, jumlah x pangkat 3, jumlah x pangkat 4, jumlah xy, dan jumlah x kuadrat y. Ya. Maka kita hitung. Kita hitung. Nah ini ya. Jadi data X-nya, XY, ini sesuai ini ya, 1, 3, 8, 11, kemudian Y-nya 18, 9, 4, 13, ya. X kuadratnya dikuadratkan X-nya, ya. Jadi 1, kemudian ini 9, 64, ya, 121. Lalu X pangkat 3, X-nya dikali pangkat 3, ya. Lihat ini kalau 1 ya 1 semua nih ya, 1. Ya, X pangkat 3, 1. Kemudian 3 pangkat 3, berarti di sini ya, ini kalau sambil dihitung ya, berarti 3 pangkat 3. Ini hasilnya 27. Ya. Nah, ini berarti 8 pangkat 3. 8 pangkat 3, jadi 8 ya, pangkat 3. Ini hasilnya 512. Ya. 11 pangkat 3, hasilnya, lihat ini, 11 ya, pangkat 3. 1331. Nah, lalu jumlahkan, jadi nanti jumlah X pangkat 3, jumlah X pangkat 4, jumlah XY, ya, dan jumlah X kuadrat Y. X kuadrat Y artinya apa nih? X kuadrat lalu dikalikan Y-nya 18. Ini contoh untuk yang kedua nih ya. Berarti 3 kuadrat dikali 9. Ya. Jadi kalau 3 pangkat 2, ya, kemudian dikali 9. Ya. Itu sama dengan ini 81. Jadi 3 pangkat 2 dikali 9. Ini karena X kuadrat Y. Sama juga nanti dijumlahkan ini hasilnya. Maka kita sudah punya jumlah-jumlahnya ya. Dari banyaknya data 4 nih. Nah, kemudian dicari sesuai dengan persamaan tadi, persamaan normal tadi, yang ini. Ya. Lihat di sini, N banyaknya data 4. Ya. Kemudian B0. Ya. Nah, kemudian
B1 dikali jumlah X. Jumlah X-nya di sini 23, maka 23 B1. Ya, lalu B2 jumlah X kuadrat. Jumlah X kuadratnya di sini 195, maka 195 B2. Sama dengan jumlah Y-nya adalah 44, maka sama dengan 44. Dan seterusnya, ya nanti ini persamaan kedua, persamaan ketiga. Ya, lihat persamaan ketiga contohnya ya. Ini di suku ketiga nih ya, B2 dikali jumlah X pangkat 4. Jumlah X pangkat 4 adalah 18819. Ya, maka menjadi 18819 B2. Ya, sama dengan jumlah X kuadrat Y. X kuadrat Y jumlahnya adalah 1928. Jadi sama dengan 1928. Nah, ini persamaan 3. Pelan-pelan ya, ini walaupun saya berkata cepat, tapi ini sebenarnya dihitung ya. Jadi agak lambat kalau nanti Anda kenyataannya. Ya, jadi harus cermat, hati-hati, dan teliti. Nah, maka kita hitung ya, kita pakai metode substitusi. Nah, kalau yang kemarin di video pembelajaran metode tren nonlinear, yang ini ya, ini pakai metode matrix inverse ya, karena kita eh, menggunakan Excel ya. Di Excel ada fasilitas mencari matrix inverse ya. Tapi karena sekarang kita UAS-nya tertulis, ya maka kita menggunakan kalkulator ya. Maka ikuti menggunakan kalkulator pakai metode substitusi ya. Nah, kembali kita buka kalkulatornya. Nah, yang pertama dari persamaan satu, ya kita tulis B0-nya nih. Jadi dicari B0-nya, ya B0-nya. Maka ini suku kedua pindah ruas ke kanan, ya suku ketiga pindah ruas ke kanan, ya. Sehingga menjadi yang 44 min 23 B1 min 195 B2, ya. Lalu dibagi 4, 4-nya pindah ruas menjadi di bawah, ya. Dibagi 4. Nah, kita kerjakan, ya, maksudnya ini kita tulis ya. B0 sama dengan 44 min 23 B1 min 195 B2 per 4. Ya. Ini menjadi persamaan 4. Ya. Berikutnya, persamaan 4 itu disubstitusi ke persamaan 2. Ya. Karena di persamaan 2 di sini ada B0 nih. Maka disubstitusi ke sini. Ya. Sehingga menjadi ini 23 dikali B0-nya ini persamaan 4. Ya. Karena ini tetap sukunya ya, 195B1 ini suku kedua, dan ditambah 1871B2 yang ini. Sama dengan 220. Ini 220. Ya. Maka kita hitung nih. Ya. Di sini kelihatan ya bahwa B1 dikumpulkan dengan B1. B1 dengan B1. B2 dikumpulkan dengan B2. Ya, dihitung nanti. Lalu nih, angkanya dikumpulkan dengan angka nanti. Contoh nih ya, kita hitung misalnya yang B1. Ya. Jadi lihat di sini kan ada B1 juga nih. Ya, 23 dikali min 23 per 4. Ya. Coba. Jadinya 23 dikali ya min 23. Jadi 23 negatif min 23 kemudian dibagi 4 dibagi 4. Hasilnya ini ya. Min 132,25. Nah, nanti ditambah dengan 195 ya. Ditambah karena kita mengumpulkan B1. Ditambah 195. Nah, maka lihat ini menjadi 62,75. Ini yang B1 ya, dikumpulkan nih 62,75. Tapi begitu juga dengan B2 ya. Jadi nanti yang B2 berarti kan 23 dikali min 195 dibagi 4. Nanti dijumlahkan ini. Maka nanti menjadi 749,75 B2. Lalu 220 nanti dikurangi 23 kali 44 dibagi 4. Ya. Coba nih kita hitung yang 220. Jadi nanti 220 ya dikurangi 23 dikali 44 per 4 ya. 23 dikali 44 dibagi 4 ya. Hasilnya jadi min 33 nih. Nah, lalu
persamaan ini dicari B1-nya, nih B1-nya. Ya. Berarti nanti 749,75 ya, pindah ruas nih ya ke kanan, sehingga menjadi min 33, min 749,75 B2, dibagi 62,75. Nah, ini bentuk ini pertahankan aja. B1-nya ini. Sama kayak tadi nomor 4, B0, pertahankan bentuknya seperti ini. Nanti supaya gampang menghitungnya pas gitu. Nah, ini jadi persamaan 5. Nah, kemudian persamaan eh, 4 ini juga diterapkan ke persamaan 3. Ya. Kan belum tadi ya persamaan 3-nya. Jadi B0-nya juga disubstitusi dari persamaan 4. Ya. Nah, ini masukkan. Nah, jadi lihat ini ya, yang ini ya, 195. Ini biar ini saya perkecil sedikit dulu, biar kelihatan. Nah, 195 B0. B0-nya ini ya. 195 dikali, ini yang 44, min 23B1, min 195, ya, per 4. Lalu lanjutkan, plus 1871B1, plus 18819B2. Sama dengan 1928. Ini. Ya. Nah, sama juga nanti kumpulkan B1 dengan B1, ya, B2 dengan B2. Sehingga coba kita hitung yang B1 tadi lagi. Atau sekarang yang B2 dia kita hitung B2. Ya. Yang B2 lihat berarti 195 dikali min 195 per 4. Berarti ini 195 dikali min 195, ini min ya, dibagi 4. Ya, dibagi 4. Ya, hasilnya ini. Ya. Lalu dijumlahkan dengan yang B2, yaitu ini. Ini ya. 18819B2. Jadi ini ditambah 18819 ya. 18819B2. Ya, hasilnya adalah ini. Tuh lihat ya, jadinya 9312,75. Ini B2-nya dikumpulkan. Ya, atau yang ini nih ya, 931275B2. Ya. Nah, nanti persamaan 6 ini ya, ini sudah kita punya persamaan 6, di substitusi nilai B1-nya dari persamaan 5. Masukkan ke sini nih B1-nya. Jadi 749,75 ya. Masukkan B1-nya ya. Nah, lalu yang lain tetap ya. Kembali ke ini 9312,75 tetap nih, kemudian sama dengan min 217 ini. Ya. Nah, maka ini B2 kumpulkan dengan B2. Ya, nanti angka dengan angka. Ya, angka dengan angka. Nah, lihat kita langsung akan menghitung B2 saja nih. Ya, B2. Ya. Nah, lihat di sini agak agak rumit, tapi coba kita hitung ya. Nilai B2-nya. Berarti nanti ini ya 177,2908 ya dibagi ini. Ini kita hitung dulu nih. Ya. Ini kan nanti ini pindah ruas ya. Jadi 217 ya min 217 ditambah angka yang dari sini. Ini yang 749,75 dikali min 33 dibagi 62,75. Nanti kan ini negatif nih karena ini min ya. Tapi itu kan pindah ruas ke sini. Jadi plus. Ya. Berarti ini plus ditambah 749,75 dikali 33 dibagi 62,75. Jadi 749 ya, 75,75 ya ini dikali 33 dikali 33 ya dibagi 62,75 dibagi 62 ya 75 ya.
Nah, jadi ini seperti ini. Min 217 ditambah 749,75 dikali 33 dibagi 62,75. Hasilnya ini. Tuh lihat ya, 177,2908. Nah, ini karena banyak angka di belakang koma ya, saya eh, langsung aja kita pengen mencari B2. Ini B2. B2-nya ya. Jadi nanti 177 sekian ini dibagi ini 354,5817 ya. Nah, ini angkanya dari mana 354? Dari ini nih. 749,75 ya dikali 749,75 min ini ya. Jadi kali min 749,75 dibagi 62,75 plus ini. Nah, sekarang kita hitung ya. Nah, jadi ini sudah kita punya 177 yang ini ya. Nah, ini nanti dibagi. Nah, dibagi. Nah, itu hati-hati dibagi ya. Nah, kita pakai kurung aja supaya aman. Nah, pakai kurung. Nah, ini nih ya. 749,75 ya dikali min 749,75 dibagi 62,75 plus ini ya berarti 749 ya koma 75 ya dikali ini ya min 749,75 749,75 tapi dia negatif min ya ini min dibagi 62,75 ya dibagi 62,75 ya. Kemudian ditambah 9312,75 ya. Ini tadi dari perhitungan sebelumnya ini. Ya, ditambah kemudian ini ditambah ya 9312,75. 9312 ya ini koma 75 ya koma 75. Kemudian tutup kurung. Nah, tutup kurung. Ya ini nilainya ya, yang 354 itu ini nih 354 ya. Jadi dia sudah dibagi ya 177 sekian ini dibagi 354,5. Lihat hasilnya adalah pas 0,5 ini. Ya, 0,5. Itu ya kalau misalnya kita memang mau hati-hati sehingga nilainya pas ya. Tapi nanti Anda pun nggak apa-apa ya kalau misalnya Anda membulatkan ya silakan juga angkanya dibulatkan sehingga nanti ya walaupun ini agak kurang pas ya nggak apa-apa ya. Yang penting perhitungannya benar. Kemudian udah didapat nih B2-nya 0,5. Nah, masukkan nilai B2 ini ya yaitu bersama 7 ini ke persamaan 5 yaitu untuk menghitung B1 ini ya. Kan didapat nih B2-nya 0,5, masukin ke persamaan 5 ya. Maka persamaan 5 jadi kita sudah punya yaitu min 33 min 749,75 B2 dibagi 62,75. Nah, kita hitung. Berarti ini kita pakai kurung dulu ya. 33 min 33 ya dikurangi 749,75 749,75 ya dikurangi dikali B2. Tadi B2-nya adalah 0,5 ya. Jadi dikali ya 0,5 0,5 ya. Ini 0,5 bersama 5 ya. 0,5. Nah, kemudian tutup kurung dulu nih. Tutup kurung dulu. Ya, tutup kurung dulu. Nah, kemudian dibagi 62,75 ya. Dibagi 62,75 ya. Hasilnya adalah ini. Min 6,5. Pas ya ini ya.
Jadi nilai B1 adalah min 6,5. Nah, kita sudah punya B1 min 6,5, B2 0,5, maka masukkan ke persamaan 4. Nah, ini untuk mendapatkan B0 ya. Jadi kita hitung ya. Kembali kita pakai kurung dulu. Ini kita nolkan dulu, pakai kurung dulu. Lihat, tadi kan B1 min 6,5 ya. B2 0,5, ingat-ingat tuh jangan sampai lupa. Nah ya, B2 0,5, B1 min 6,5 ya. Masukkan ke persamaan 4 ya. Maka ini 4 ya, 4 min 23 kali B1 min ya 23 dikali tadi B1-nya adalah min 6,5 ya. 6,5 min negatif ya. Kemudian dikurangi lagi 195 dikali B2 ya. 195 ya dikali B2-nya tadi berapa? 0,5 dikali 0,5 ya. Nah, lalu tutup kurung dulu, tutup kurung ya. Kemudian dibagi 4. Dibagi 4. Hasilnya adalah ini. Jadi B0-nya adalah 24. Nah, maka kita sudah punya nih ya persamaannya, yaitu persamaan eh, parabola atau fungsi kuadrat ya. Sehingga persamaannya B0-nya adalah 24, B1-nya min 6,5, B2-nya 0,5 atau Y sama dengan tadi ya, karena ini kan B0 plus B1X plus B2X kuadrat. Ya, maka B0-nya 24, ya, B1-nya min 6,5X, B2-nya plus 0,5 X kuadrat. Nah, dibuat kemudian grafiknya, ya, grafiknya dibuat. Nah, ini sambil kita belajar parabola ya, ini sebenarnya sudah dipelajari di matematika yang lalu ya. Jadi kalau parabola itu ada titik balik ya. Pertama kalau kita pahami dulu tadi ya, kembali ke sini ke statistika yang tren nonlinear ini ya. Jadi kan persamaan kita kan ax kuadrat awalnya ya, plus bx plus c ya. Ini kita ingat nih, ini sambil kita coba buka lagi deh ya, buka lagi eh, modul matematika ya. Nah, ini modul matematika ini sebenarnya semester lalu ya. Modul matematika yaitu di ini tidak salah ya, materi 3A ya. Nah ini ya, ini tentang fungsi kuadrat. Jadi kalau fungsi kuadrat bentuk umumnya y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, nanti titik baliknya, ya, atau kita pahami dulu parabolanya, kalau A-nya positif, maka parabola terbuka ke atas. Ya, sedangkan kalau A di sini, itu tidak lain adalah B2. Ya. Jadi nilai B2 kita tadi, nilai B2 kita, kembali ke sini tadi, nah ini ya. Nilai B2 kita tadi kan 0,5 positif. Ya, 0,5 positif. Maka parabolanya terbuka ke atas. Parabola terbuka ke atas. Nah, kemudian untuk mencari kalau terbuka ke atas berarti kan ada titik minimum. Ini titik minimum atau titik balik minimum. Ya. Titik balik itu rumusnya adalah ini. Jadi min B per 2A ya, untuk X-nya dan Y-nya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Ya. Nah, tapi kan kita sudah ganti ya. Tadi B itu berarti B1. A-nya adalah B2. Ya, C-nya adalah B0. Nah, diganti ya. Sehingga menjadi ini tadi ya. Kan tadi min B per 2A, B-nya adalah B1 ya. 2A, A-nya adalah B2 ya. Kemudian tadi B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, ini B kuadrat
Kan B-nya di B1, jadi B1 kuadrat min 4AC. A-nya adalah B2 kali C-nya B0. Dibagi min 4A. A-nya adalah B2. Nah, jadi nanti parabola minimum pada mana? Pada X B2, eh, jadi min B2, oh ini min B1 per 2B2. Ya, sama dengan min, tadi B1-nya min 6,5, ya, dibagi 2 kali B2-nya 0,5. Ya. Jadi kalau dihitung, X-nya di titik min 6,5, ya, nolkan dulu, 6,5 negatif, ya, ini B1-nya min 6,5 dibagi, ya lihat di sini kan min lagi nih ya, min 2, ini pakai kurung aja dulu ya, kurung, ya, 2 kali B2, min, ya, jadi dikali 2 min, ya, karena ini min ya, B2-nya 0,5, ya, dikali 0,5, ya, tutup kurung, ya, sehingga hasilnya adalah 6,5. Jadi di titik X-nya 6,5 nih di sini. Yang paling minimum. Berapa minimumnya? Y-nya cari. Ya, B kuadrat min 4AC per min 4A. Atau di sini menjadi B1 kuadrat min 4 B2 kali B0, ya, dibagi min 4 B2, ya, karena min 4A. Ya. Jadi A-nya kan tadi B2. Cari lagi. Ya. Ini buka kurung lagi. B1 tadi kan 6,5 ya. Min 6,5 dikuadratkan. Berarti 6,5 ya, min, ini dikuadratkan, ini kuadrat ya, kemudian dikurangi 4 dikali 0,5 dikali 24, yaitu 4 kali B2 kali B0, 4 ya, dikali 0,5 ya, dikali 24, ya, 24 ya, tutup kurung, nah dibagi 4 dikali 0,5, ya, min 4A ya, jadi min 4A, A-nya 0,5. Nah, ini dibagi, buka kurung lagi, min 4 dikali 0,5. Ya. Berarti 4 ya, negatif, ya, dikali 0,5. Ya. Tutup kurung, nah ini tutup kurung lagi. Nah, sama dengan, oh ini salah. Ini, jadi apa namanya, kadang kalau kalkulator kepencet double jadi begini. Kita ulangi ya. Jadi min 6,5 ya, kuadrat ya, 6,5 negatif ya, dikuadratkan. Nah, jadi seperti ini ya. Dikurangi 4 kali 0,5, 4 dikali 0,5 ya. Kemudian dikali 24. Dikali 24 ya. Hasilnya ini dulu. Nah, ini kepencet 2 kali lagi. Kepencet 2 kali lagi. Harusnya ya 6,5 negatif. Ini kuadratnya. Ini ya 42,25 ya. Dikali, oh maaf, bukan dikali tapi dikurangi ya. Dikurangi, kita ulang lagi. Ya, 6,5 negatif dikuadratkan, ya harus hati-hati nih ya.
kalkulator ya, dikurangi dikurangi 4 dikali 0,5 ya, dikali 24 24. Hasilnya ini min 5,75 ya. Nanti dibagi, buka kurung, min 4 kali 0,5 ya. 4 min ya min 4 ya dikali 0,5 ya. Tutup kurung. Nah, ini dia. Jadi sama dengan 2,875. Jadi eh, produksinya minimum sekali ya, itu di produksi 2,875 ton ya. Di waktu 6,5. Jadi antara bulan ke-6 dengan bulan ke-7 ya. Ini parabola minimum. Nanti dikira-kira ya buat parabolanya tadi ya, titik-titiknya dipetakan dulu ya, X, Y-nya dipetakan dulu ya. Nanti kemudian perpotongan dengan sumbu Y, cari X-nya 1 ya. Masukkan ke persamaan. Ini persamaan ini ya. X-nya 1. Nanti didapat nilainya 18 ya. Kira-kira aja ditarik, nanti sesuaikan dengan titik-titik X, Y ini. Sehingga didapat parabola. Ya, ya jadi selesai sudah. Ya mohon maaf tadi kalau pencet-pencetnya double-double kalkulator itu ya kalau dipakai, saya pakai mouse ya di laptop sehingga suka double kepencetnya akibatnya jadi salah hitung. Tapi maka kita harus hati-hati ya. Eh, Perhatikan sambil perhatikan, jadi angka kita tulis pelan-pelan kita hitung pakai kalkulator. Ya. Nah itu untuk eh, kisi-kisi ujian akhir semester ya. Pelan-pelan aja dihitung, memang kita menghitung ya. Karena memang namanya statistika itu berkaitan dengan angka-angka dan data, maka memang banyak menghitung. Dan karena memang ujiannya tertulis, ya maka memang menggunakan kalkulator ya. Agak sulit kalau kita bawa laptop ataupun menggunakan aplikasi Excel ya. Kalau pakai Excel kan memang lebih mudah gitu ya. Tapi kita di sini menggunakan kalkulator ya. Makanya harus hati-hati dalam menghitungnya. Demikian eh, kita tutup dengan baca doa dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.